Perjuangan rakyat Tibet untuk kemerdekaan dari Cina adalah cerita panjang yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Setelah revolusi Xinhai pada tahun 1912 yang menggulingkan dinasti Qing di Cina, Tibet menikmati periode kemerdekaan de facto. Selama periode ini, Tibet mengelola urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan dari Cina. Cina juga telah menguasai seluruh wilayah Tibet sejak aneksasi pada tahun 1951. Secara administratif, Tibet terbagi menjadi beberapa bagian seperti Daerah Otonom Tibet, Provinsi Qinghai, dan Provinsi Sichuan. Daerah Otonom Tibet, ini adalah wilayah utama yang dikenal sebagai Tibet dan memiliki status otonomi di bawah pemerintahan Cina. Ibu kotanya adalah Lhasa, bagian dari wilayah Tibet juga termasuk dalam Provinsi Qinghai. Wilayah ini memiliki populasi etnis Tibet yang signifikan. Beberapa bagian dari Tibet juga berada di Provinsi Sichuan, terutama di wilayah Barat Daya. Secara keseluruhan, seluruh dataran tinggi Tibet berada di bawah administrasi Republik Rakyat Cina. Pada saat invasi Cina pada tahun 1950, Tentara Pembebasan Rakyat Cina menginvasi Tibet. Pemerintah Tibet terpaksa menandatangani Perjanjian 17 Poin yang mengakui kedaulatan Cina atas Tibet tetapi menjanjikan otonomi internal bagi Tibet. Ketegangan meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 1959 ketika rakyat Tibet melakukan pemberontakan besar-besaran melawan kekuasaan Cina. Pemberontakan ini gagal, dan Dalai Lama ke-14 terpaksa melarikan diri ke India, di mana ia mendirikan pemerintahan Tibet di pengasingan. Sejak itu, Dalai Lama dan diaspora Tibet terus memperjuangkan kemerdekaan atau setidaknya otonomi yang lebih besar untuk Tibet melalui cara-cara damai dan diplomasi internasional. Banyak negara dan organisasi internasional mendukung perjuangan mereka, meskipun Cina tetap teguh pada posisinya bahwa Tibet adalah bagian dari wilayahnya. Setelah pemberontakan, Cina memperketat cengkramannya di Tibet, menindak keras setiap bentuk perlawanan. Ribuan orang Tibet melarikan diri ke India dan negara-negara lain, mengikuti jejak Dalai Lama. Hingga kini, situasi di Tibet tetap kompleks. Cina terus melakukan pembangunan infrastruktur di Tibet dan mengintegrasikan wilayah tersebut secara ekonomi dan politik. Cina telah melakukan berbagai renovasi dan pemeliharaan untuk menjaga bangunan bersejarah ini. Istana Potala adalah salah satu situs warisan dunia UNESCO dan merupakan simbol penting bagi budaya Tibet. Cina juga telah membangun berbagai infrastruktur di wilayah Tibet sejak aneksasi pada tahun 1950. Beberapa bangunan dan proyek infrastruktur utama yang telah dibangun oleh Cina di Tibet meliputi Istana Potala, jalur kereta api Qinghai Tibet, Bandara Internasional Hasagonggar, proyek energi, dan infrastruktur jalan raya. Pembangunan ini seringkali dipandang sebagai upaya untuk mengintegrasikan Tibet lebih erat dengan Cina, meskipun juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap budaya dan lingkungan lokal. Namun, banyak aktivis Tibet di seluruh dunia terus mengadvokasi hak-hak mereka dan memprotes kebijakan Cina di Tibet. Konflik ini masih jauh dari selesai, dengan banyaknya laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Pemerintah Cina menganggap Tibet sebagai bagian integral dari wilayahnya sejak ratusan tahun lalu. Mereka menolak klaim kemerdekaan Tibet dan menuduh Dalai Lama serta pemerintah Tibet di pengasingan berusaha memisahkan Tibet dari Cina. Presiden 11 Jinping menekankan pentingnya stabilitas dan keamanan di Tibet untuk keamanan nasional Cina. Pemerintah Tibet di pengasingan, yang dipimpin oleh Lobsang Sangai, terus memperjuangkan otonomi yang lebih besar dan hak asasi manusia bagi rakyat Tibet. Mereka menolak Perjanjian 17 Poin yang ditandatangani pada tahun 1951 dan menganggapnya sebagai hasil dari paksaan. Banyak negara barat, termasuk Amerika Serikat, Kanada, Jerman, dan Jepang, telah mendesak Cina untuk memberikan akses yang tidak terbatas kepada pengamat hak asasi manusia independen di Tibet dan Xinjiang. Mereka juga menyerukan pembebasan semua tahanan politik Tibet dan penghentian pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut. Tentunya kehidupan rakyat Tibet di bawah pemerintahan Cina adalah topik yang kompleks dan penuh nuansa. Apalagi Cina telah melakukan banyak pembangunan infrastruktur di Tibet, termasuk jalan raya, jalur kereta api, dan fasilitas kesehatan. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu, banyak laporan menyebutkan bahwa rakyat Tibet mengalami penindasan budaya dan agama. Praktik keagamaan dibatasi, dan ada upaya untuk mengasimilasi budaya Tibet ke dalam budaya Cina yang lebih dominan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan dan rasa kehilangan identitas di kalangan rakyat Tibet. Pelanggaran hak asasi manusia di Tibet, termasuk penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan pengawasan ketat terhadap aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan rakyat Tibet. Meskipun ada peningkatan ekonomi di beberapa sektor, banyak rakyat Tibet yang masih hidup dalam kemiskinan.
Pembangunan ekonomi seringkali lebih menguntungkan pendatang dari Cina daripada penduduk asli Tibet. Walau menghadapi banyak tantangan, rakyat Tibet terus menunjukkan resistensi dan harapan. Banyak aktivis dan organisasi internasional yang mendukung perjuangan mereka untuk hak asasi manusia dan otonomi yang lebih besar. Demikian pula Cina yang sepertinya tidak mau mengalah dan enggan memberikan hak-hak kepada rakyat Tibet meski telah banyak upaya yang telah diselesaikan tetapi tidak pernah berbuah manis, karena Cina menganggap Tibet sebagai bagian integral dari wilayahnya sejak berabad-abad lalu. Mereka berpendapat bahwa mempertahankan kontrol atas Tibet adalah penting untuk menjaga kedaulatan dan integritas teritorial negara. Apalagi Tibet memiliki posisi strategis yang penting, berbatasan dengan beberapa negara seperti India dan Nepal. Cina khawatir bahwa kehilangan kontrol atas Tibet dapat mengancam keamanan nasional mereka, terutama mengingat ketegangan yang ada di perbatasan dengan India. Apalagi Tibet kaya akan sumber daya alam, termasuk air, mineral, dan energi. Karena Cina melihat wilayah ini sebagai aset penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan energi mereka, dan sepertinya pemerintah Cina khawatir bahwa memberikan kemerdekaan atau otonomi yang lebih besar kepada Tibet dapat memicu gerakan separatis di wilayah lain, seperti Xinjiang dan Hong Kong. Mereka berusaha untuk mencegah presiden yang dapat menginspirasi gerakan serupa di tempat lain. Sehingga Cina telah menginvestasikan banyak sumber daya untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan ekonomi di Tibet. Mereka berpendapat bahwa pembangunan ini membawa manfaat bagi rakyat Tibet dan membantu mengintegrasikan wilayah tersebut lebih erat dengan Cina. Untuk menentukan siapa yang salah dalam konflik antara Tibet dan Cina adalah kompleks dan tergantung pada perspektif yang diambil. Pemerintah Cina mengklaim bahwa Tibet telah menjadi bagian dari wilayah Cina selama berabad-abad. Mereka berpendapat bahwa aneksasi Tibet pada tahun 1951 adalah tindakan untuk menyatukan kembali wilayah yang telah lama menjadi bagian dari Cina. Sebaliknya juga banyak rakyat Tibet dan pemerintah Tibet di pengasingan berpendapat bahwa Tibet adalah negara merdeka sebelum invasi Cina pada tahun 1950. Mereka melihat aneksasi tersebut sebagai tindakan agresi dan pelanggaran terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri. Komunitas internasional memiliki pandangan yang beragam. Beberapa negara dan organisasi mendukung hak rakyat Tibet untuk otonomi atau kemerdekaan, sementara yang lain mengakui kedaulatan Cina atas Tibet tetapi mendesak Cina untuk menghormati hak asasi manusia dan memberikan otonomi yang lebih besar. Tentunya konflik ini melibatkan banyak faktor sejarah, politik, dan budaya yang membuatnya sulit untuk menyalahkan satu pihak secara mutlak. Meskipun konflik antara Tibet dan Cina telah berlangsung lama dan penuh dengan tantangan, ada beberapa perkembangan yang memberikan harapan untuk solusi di masa depan, seperti dialog dan diplomasi. Ada upaya dari kedua belah pihak untuk berdialog. Meskipun hasilnya belum signifikan, dialog ini menunjukkan bahwa ada keinginan untuk mencari solusi damai. Dalai Lama dan pemerintah Tibet di pengasingan telah menyatakan kesiapan mereka untuk berdialog dengan Cina mengenai otonomi yang lebih besar. Dukungan internasional juga banyak negara dan organisasi internasional terus mendukung hak asasi manusia dan otonomi bagi rakyat Tibet. Tekanan internasional ini dapat mendorong Cina untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif dan menghormati hak-hak rakyat Tibet. Meskipun jalan menuju solusi masih panjang dan penuh tantangan, perkembangan ini memberikan harapan bahwa suatu hari nanti, rakyat Tibet dapat menikmati hak-hak mereka dalam kerangka yang damai dan adil. Meskipun jalan menuju solusi masih panjang dan penuh tantangan, perkembangan ini memberikan harapan bahwa suatu hari nanti, rakyat Tibet dapat menikmati hak-hak mereka dalam kerangka yang damai dan adil. Secara keseluruhan, kehidupan rakyat Tibet di bawah pemerintahan Cina adalah campuran antara peningkatan infrastruktur dan ekonomi dengan penindasan budaya dan pelanggaran hak asasi manusia. Perjuangan rakyat Tibet mencerminkan tekad mereka untuk mempertahankan identitas dan kebebasan mereka, walaupun hingga saat ini, perjuangan rakyat Tibet masih berlanjut. Akan tetapi banyak aktivis Tibet di seluruh dunia terus mengadvokasi hak-hak mereka dan memprotes kebijakan Cina di Tibet. Meskipun demikian, situasi di Tibet tetap kompleks dan penuh tantangan.